Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Topani dengan NIM 20111300066. Saya berasal dari kelas Eksya 5B dengan prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh ekonomi Imam Al-Syatibi, yaitu yang pertama adalah biografi, kedua karya-karya, ketiga pemikiran ekonomi. Yang pertama, biografi Al-Syatibi. Nama lengkap Imam Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Hakimi Al-Gahraniti dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi. Abu Ishaq Al-Syatibi adalah Imam Al-Hasunah dan mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota Nash, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol pada masa mudanya, bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad kelima Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut dengan menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Ia wafat pada hari Selasa Sya'ban 790 Hijriah di Granada. Jenjang pendidikannya. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiah dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad bin Ibnu Fakham Al-Biri, Abu Qasim Muhammad Ibnu Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syakwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim Ibnu Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Makri dan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Karshi Al-Hashimi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah Ibnu Abbad Al-Nafsi Al-Rundi. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan pada generasi berikutnya, seperti Abu Yahya Ibnu Asim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdillah Al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Syah Jalil Al-Qufasalah fil al-Naw dan Usul Ahnaw dalam bidang bahasa Arab, dan Al-Muwafaqat fi usul al-syariah dan al-ijman dalam bidang usul fikih. Karya-karya Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi berkontribusi besar dalam memudahkan para pengaji ilmu qiraat Al-Quran. Karya-karya di bidang ini mendapatkan apresiasi dari para pembesar ulama, baik yang semasa dengannya maupun generasi sesudahnya. Salah satu karya yang paling
monumental adalah Hizr al wa ajtahal fi al-Qari'ah al-Sabi atau yang lebih dikenal dengan Matan Syatibi. Karya ilmiah Al-Syatibi. Yang pertama, kitab Al-Muwafaqat. Karya terbesar Imam Al-Syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang usul fikih sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu usul fikih dengan metodologi yang baru, berlandaskan penelitian penuh istiqra dari sumber utama syariah ilmiah, tetapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah Islamiyah secara menyeluruh. Kitab Al-Istiham, kitab rujukan yang dianggap sebagai salah satu kitab terbaik dalam pembahasan rinci seputar bid'ah dalam perkara agama. Selanjutnya, Al-Ifadat wa Al-Insyadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran pelajaran perjalanan hidup Imam Al-Syatibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Kitab ini seperti sebuah catatan harian karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup. Selanjutnya, kitab Al-Majalis. Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majlis ilmu yang dihadirkan oleh Imam Al-Syatibi. Fatwa Al-Syatibi. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Al-Syatibi. Hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwa yang tersebar dalam kitab Al-Istiham dan Al-Muwafaqat. Pembagian maqasid syariahnya. Dahuriyat 80%. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hajiyat 40%. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang baik dan lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Selanjutnya, tahsiniyat. Tujuan adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan pengkiat kehidupan manusia. Selanjutnya, pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi, terutama di bidang pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan dan dilihat dari sudut pandang masalah kepentingan umum dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farah. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa menghilangkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, objek kepemikiran. Objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Intelektualisasi Imam Al-Syatibi. Ia memulai pengembaraan intelektual sejak kecil. Imam Al-Syatibi memulainya
dengan mempelajari ilmu wasail dan ilmu maqasid. Ia juga tidak berhenti sampai di situ. Hampir semua cabang ilmu dipelajari Satibi secara mendalam untuk bisa mengetahui maksud-maksud syariat dan rahasianya. Ia mencoba untuk memahami syariah secara mendalam. Hal tersebut karena syariah Islamiyah yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Supaya lebih baik, syariah diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan manusia. Yang semuanya itu merupakan utama kehidupan manusia. Tanpanya, barangkali manusia akan punah. Kelima unsur terpenting tersebut disebut duhoriyat khomsah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Pada Allah saya